Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lemari serta peralatan ibadah milik Masjid Al-Mujahidin di Makassar dibakar orang tak dikenal. Dirut RSUD dan Ketua ID Cabang Goa jadi tersangka kasus korupsi dana JKN RSUD Syekh Yusuf yang merugikan negara 3,3 miliar rupiah. Sumur kering, warga di Bontoa Maros mengandalkan air asin dari tada hujan untuk bertahan hidup. Warga Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sedang dilanda krisis air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih setiap harinya. Tapi jika mereka tak ada uang, mereka pun mengandalkan air dari tadahan hujan yang rasanya asin. Sudah 3 bulan, kekeringan melanda dusun Cempagaya, Desa Tupabiring, Bontoa, Maros. Warga terpaksa bolak-balik ke tada hujan untuk mengambil air karena sumur mereka sudah tidak mengeluarkan air bersih. Meski rasa air dari tada hujan asin, warga tetap menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci atau mandi. Namun untuk dikonsumsi mereka harus membeli 1 tandon air seharga Rp100.000. Itu pun hanya cukup digunakan untuk 3 hari. Sekitar 3 bulan ini. 3 bulan. Ya. Jadi warga ambil air di mana, Pak? Ambil saja di sana, kadang juga beli. Tada hujan ya? Ya, terus karena airnya juga di sana agak asing. Itu digunakan untuk sirang WC. Kebutuhan sehari-hari begitu. Sehari-hari dipakai aja sirang cuci piring kalau tidak ada lagi air anu ya, yang dibeli masuk mobil tuh. Untuk mandi juga Untuk ya? Mandi juga. Iya. Karena agak susah di sini air. Meski sudah berbulan-bulan krisis air bersih, hingga kini belum ada bantuan yang datang dari pemerintah. Menurut Kepala Desa Tupabiring, sekitar 2.000 jiwa terdampak krisis air bersih. Pemerintah desa masih menunggu anggaran dana desa untuk membantu warga mendapatkan air bersih. Ini sementara kami menunggu pencairan di ADD, anggaran dana desa, yang di situ ada dimungkinkan untuk kita akan memberikan bantuan, ada anggaran di situ yang memungkinkan untuk memberikan bantuan berupa air bersih untuk warga-warga, itu pun terbatas dengan anggaran tersebut. Warga berharap pemerintah mencari solusi jangka panjang karena setiap tahun Desa Tupabiring jadi langganan krisis air bersih setiap musim kemarau tiba. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Puluhan nelayan di Kecamatan Bontoa Maros tidak bisa melaut karena fenomena angin barubu. Hembusan angin kencang membuat nelayan takut dan memilih menyandarkan kapal di dermaga demi keselamatan. Tak seperti biasanya, sudah 5 hari puluhan kapal nelayan hanya diam bersandar di dermaga Kecamatan Bontoa Maros. Nelayan enggan melaut mencari ikan karena saat ini terjadi fenomena angin barubu. Angin kencang disertai gelombang tinggi membuat nelayan takut. Fenomena angin barubu biasanya terjadi pada musim pancaroba mulai dari Agustus hingga Oktober. Untuk mengisi waktu kosong, sebagian nelayan memperbaiki serta membersihkan kapal mereka. Namun ada juga yang memperbaiki alat tangkap. Kondisi ini membuat hasil tangkapan ikan menurun, sehingga mereka harus pintar-pintar mengelola uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Iya, mau sebentar dibersih, mau dicek. Oh, sementara mau dibersihkan kapalnya ya? Dicek. Enggan melaut, Pak? Iya, enggak ya. Tidak melaut ya? Sudah berapa lama, Pak? 5 hari. 5 hari. Itu tidak keluar melaut, di sini banyak kapal yang tidak melaut. Itu karena apa, Pak? Apakah faktor angin yang cukup kencang dari gunung atau gimana, Pak? Iya, biar kencang angin jadi pulang semua. Angin barubu ya? Barubu, ya. Barubu istilahnya orang di sini apa? Orang di sini orang baru mana-mana. Oh. Ya, itu jadi kalau ada didapat disimpan-simpan. Oh, gitu ya, Pak? Ataukah ada sebagian mungkin yang cari pekerjaan sampingan atau gimana, Pak? Oh iya, enggak ada. Tidak ada ya, Pak? Iya. Murni nelayan ya, Pak? Iya. Nelayan saat ini hanya bisa pasrah dan mengharap adanya bantuan atau solusi dari pemerintah agar mereka dapat bertahan hidup. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Seseorang yang tak dikenal membakar lemari dan peralatan ibadah di salah satu masjid di Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Belum diketahui motif pembakaran, kasus ini masih diselidiki polisi. Pada Senin dini hari, seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam Masjid Al-Mujahidin di Kelurahan Sudiang Raya, Biringkanaya, Makassar. Pelaku yang mengenakan mukena dan masker lalu menyalakan korek dan membakar lemari yang berisi mukena. Pelaku yang mengenakan mukena dan masker lalu menyalakan korek dan membakar lemari yang berisi mukena, celengan, termasuk Al-Quran. Tak lama kemudian, pelaku lalu pergi meninggalkan masjid. Kebakaran diketahui oleh jemaah yang hendak melaksanakan salat subuh. Saat itu kondisi masjid penuh dengan asap. Jemaah langsung memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Menurut Ketua RW setempat, aksi pembakaran itu seperti sudah direncanakan oleh pelaku. Kami kurang tahu masalah sengaja atau tidak ya. Cuman kalau melihat dari modelnya, ya kayaknya memang sistem bukan direncanakan. Karena bukan spontanitas kalau melihat dari kesiapannya. Nah, dia menggunakan mukena dan masker. Oh begitu. Ya. Langsung masuk membakar memang. Ya, masuk. Jadi kalau membaca melihat dari CCTV itu hanya 1 menit sih sebetulnya actionnya dalam masjid. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengejar pelakunya. Belum ada keterangan resmi dari polisi atas insiden tersebut. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kejaksaan Negeri Goa menetapkan 3 dokter sebagai tersangka atas kasus korupsi dana jaminan kesehatan nasional di RSUD Syekh Yusuf. 2 tersangka diantaranya merupakan Dirut RSUD dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Goa. Setelah menerima hasil audit kerugian negara, Kejari Goa menetapkan 3 dokter sebagai tersangka korupsi dana JKN di RSUD Syekh Yusuf periode 2018-2023. Tersangka berinisial SA merupakan mantan Dirut RSUD, UM kini menjabat Dirut RSUD, dan US yang merupakan Ketua ID Cabang Goa. Pada Senin petang, ketiga tersangka ditahan di Rutan Kelas 1A Makassar. Kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan sejak tahun 2023 terkait pengelolaan dana JKN di RSUD Syekh Yusuf. Sejak penyelidikan tahun 2024, Kejari Goa telah memeriksa 40 saksi. Hasilnya ditemukan adanya kebijakan internal rumah sakit yang menyalahgunakan alokasi pembayaran jasa dokter, perawat, dan tenaga medis yang menyebabkan negara merugi 3,3 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Goa membeberkan alasan penetapan tersangka baru dilakukan pada tahun 2025. Ya, itu kan saya bilang kita nunggu hasil perhitungan kerugian dulu. Nah, kerugian ini baru kita terima 4 hari yang lalu. Jadi walaupun kita didesak-desak, gimana ya kita belum bisa mengumumkan karena ya kita menjaga jangan sampai kita diperadilankan. Proses penyelidikan kasus korupsi dana JKN masih terus berjalan. Pihaknya telah memeriksa saksi dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.